Nah, itulah penciptaan. Ya, itulah penciptaan. Nah, jadi penciptaan itu pasti terjadi, pasti terwujud. Jadi rumusnya penciptaan itu gini ya. Tadi ada penyadaran dulu bahwa ada Tuhan di dalam diri kita. Ini semua kepercayaan mengajarkan itu ya. Sadari bahwa ada Tuhan di dalam dirimu, ya, di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Nah, kalau kita menyadari ada Tuhan dalam hati kita, Tuhan itu kan Maha Pencipta. Amin ya, Tuhan Maha Pencipta ya. Nah, berarti kita pun karena ada Tuhan dalam diri kita, kita pun bisa mencipta gitu loh. Kita pun bisa mencipta. Nah, mencipta, Tuhan itu mencipta. Namanya mencipta dari tidak ada menjadi ada. Nah, sekarang ini apa yang belum ada dalam hidupmu? Pak, belum ada kelimpahan. Berarti ciptaan kelimpahan. Nah, tugas kita Bapak Ibu ya, tadi mencipta, sadari dulu, mencipta itu apapun yang belum ada saat ini, ya kita bisa cipta tadi. Kalau belum ada kelimpahan, ciptaan kelimpahan. Nah, doa yang jam 3 pagi itu pasti terwujud, pasti tercapai, pasti terjadi. Nah, cepat atau lambatnya, ini tak kasih rumusnya ya. Penciptaan itu, cepat atau lambatnya penciptaan itu terwujud, itu semua tergantung kita. Nah, selama ini kita punya konsep bahwa Tuhan yang menentukan itu ya. No, Tuhan itu Tuhan yang demokratis, Tuhan yang adil. Tuhan tidak pernah memberi, Tuhan tidak pernah mengatur. Justru keadilannya Tuhan itu, ini tak kasih kabar baik, keadilannya Tuhan itu, Tuhan menyediakan gitu loh. Itulah keadilannya Tuhan. Tetapi Tuhan itu menyediakan untuk semua makhluk ciptaannya. Nah, inilah yang disebut dengan keadilan Tuhan. Panjenengan mau ngambil banyak atau ngambil sedikit itu urusan panjenengan, urusan manusia gitu. Karena tugasnya Tuhan apa? Menyediakan. Tak sediakan berlimpah-limpah. Ya, tidak akan pernah habis dan tidak akan pernah kekurangan. Dan Tuhan menyediakannya untuk apa? Untuk semua makhluk ciptaannya. Itulah yang disebut keadilan Tuhan. Maka di doa jam 3 pagi itu menginjak tanah, tidak pakai alas kaki, di luar rumah. Itu apa artinya? Bapak Ibu saya ajarkan mengakses energi langit dan energi bumi. Hukumnya begini, ya. Kelimpahan itu Tuhan sudah sediakan di bumi, ya. Namanya kelimpahan itu Tuhan sudah sediakan di bumi. Oke, Bapak Ibu pengen uang, pengen ya, uang dibuat dari apa? Kertas. Kertas berasal dari kayu. Kayu tumbuhnya di bumi, ya, di bumi. Berlian di mana tempatnya? Bumi. Emas, minyak, nikel, batu bara, pasir, ya. Berarti semua yang Bapak Ibu inginkan tadi Tuhan sudah sediakan di bumi. Ya. Ini berarti Tuhan sudah sediakan apapun yang Bapak Ibu butuhkan, Tuhan sudah sediakan di bumi. Loh, kurang piye? Ngono sih donjolan jaluk loh. Kan Tuhan ketawa ketika Bapak Ibu minta-minta. Kan sudah aku sediakan nah, semua di bumi. Apapun yang kamu inginkan dan butuhkan. Nah, maka pagi hari itu mengakses energi bumi dulu, ya. Maka injakan kaki di atas bumi, tidak pakai alas kaki. Yang ada tanahnya atau rumput, ya, jangan paving, jangan aspal. Itu. Nah, itu kita sudah mengakses energi kelimpahan dari bumi. Nah, kemudian mengakses energi langit. Energi langit bicara apa? Energi langit itu bicara tentang kedamaian, sukacita, kebahagiaan, hikmat, marifat, pewahyuan, ide-ide kreatif.
intuisi, itu semua di langit. Jadi di bumi tadi Tuhan sudah sediakan. Nah di langit kita bicara tentang apa tadi? Damai sejahtera, sukacita, keselamatan, kebahagiaan, ya, hikmat, marifat, pewahyuan, intuisi. Nah, itu semua datangnya dari ya energi langit kan itu. Nah maka sebenarnya pagi hari itu powerful, ya, powerful, dan penciptaannya pasti, ya saya berani jamin pasti terwujud. Nah yang bedakan apa? Cepat atau lambatnya penciptaan itu tergantung tadi keadilan Tuhan, semua dikembalikan ke kita. Nah caranya bagaimana? Ya, penciptaan yang kita ucapkan tadi, kata-kata yang kita ucapkan tadi, dayai pakai energi ilahi yang ada di dalam hatimu. Ya, sadari ya Tuhan ada di hati kita. Ini Tuhan di sini. Maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu didayai, didorong energi ilahi di sini. Ya, jadi powerful. Kata-katanya itu ada kekuatannya. Nah, besar kecilnya energi ilahi itu begini cara membedakan bagi kalian ya. Kalau energi ilahinya semakin besar, penciptaannya akan segera terwujud. Tapi kalau energinya kecil, nanti lama nanti. Nah sekarang pengen yang besar atau yang kecil? Sekarang tak kasih bocorannya. Ini nara boroplek rata kabar ini ya. Ya karena nanti semua pasti kaya ini ya, maka tak bocorin. Ini nara bolo dewe rata kabar ini. Ini nara keluarga Nusantara rata kabar ya. Jadi besar kecilnya begini, tergantung rasa yang ada di hati. Sekarang kalau rasa di hatimu itu dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kemarahan, kepahitan, kegalauan, dan begundal-begundalnya, ya, kira-kira energinya besar atau kecil? Kecil. Ya, kecil. Yes, nanti cekkan dewe. Ya. Karena tercatat bocorannya. Nah, ketika bagaimana cara energinya itu besar, buat hatimu itu selalu bahagia, sukacita, ya, positif, tenang, damai. Nah, itu penciptanya cepat terwujud. Ya, cepat terwujud. Makanya kalau mau ketemu Tuhan, mau berbicara dengan Tuhan, itu yang paling bagus adalah saat kita bahagia, saat kita sukacita, saat kita damai, saat kita tenang. Jadi kalau hatimu seperti itu, kamu bicara sama Tuhan, nanti cepat terwujud. Ya, Tuhan cepat nyatakan penciptaan itu cepat terjadi. Nah, tapi sayangnya banyak orang itu ketemu Tuhan itu yang pas apa? Pas termehe, itu loh. Atine remuk, atine galuh, atine loro ya gedhe goleki Tuhan. Ayo malah kualik, malah hidup malah tambah blesek. Gitu. Oke, sadar sih. Ya. Sadari selama ini kan seperti itu. Banyak orang mencari Tuhan justru ketika hatinya sedang termehet-mehet. Itu sadar itu, ya. Orang golek Gusti Allah napas pas butuh ya, pas besesek hatimu gitu golek Gusti Allah gitu toh. Justru yang kami lakukan dengan Buniko saat kami bahagia, saat kami sukacita, kami selalu memuji-muji Tuhan. Kami dulu sering bangun tengah malam, ya, jam 3 pagi kami sering melakukan dengan Buniko. Sudah diceritakan ya, rumah kami di Solo pinggir jalan, kebetulan tetangga kami itu banyak LC. Nah, jam 3 itu saatnya pulang mereka. Pas kami doa di luar rumah, mereka pulang. Nah, kayaknya kami sering ya kayak olahraga, tiarap dulu, terus nongol lagi, naik lagi kan. Tapi kami bahagia. Dan tadi
Justru waktu itu Bapak sekalian ya, nah, sampai sekarang kami selalu menantikan jam 3 cepat datang gitu. Karena ada suatu kerinduan. Ada suatu kerinduan untuk bicara dengan Tuhan. Itu tadi. Nah, selama ini kan jangan jadi beban. Banyak orang, waduh jam 3 abad Pak. Ayo, arep njaluk sugih. Tangi jam 3 itu sambat. Jan. Ora pokro ya, angel itu kan itu. Enak ya. Ya kon bangun jam 3 itu loh. Masa orang sing lulus itu, orang sing lulus itu. Ya, itu di Kediri sampai ada yang 2 tahun nggak lulus itu. Ngono jalur sugih dodol lah. Jam 3 pagi itu energi atau gelombang spiritual itu sedang tinggi-tingginya. Nah sekarang udah dapat rumusnya ya, cepat atau lambatnya. Jadi itu pasti terwujud, penciptaan pasti terwujud. Nah cepat atau lambatnya itulah keadilan Tuhan, tergantung dari energi yang kamu sertakan di dalam penciptaan itu. Gitu. Maka selalu jaga hati ini penting ya, supaya powerful. Ya. Kalau kita bahagia, justru omong-omongnya dadi. Ya, kalau hati kita nyaman, ucap-ucapnya wujud. Bahkan belum diucapkan aja terjadi. Ya, jadi apa? Di batin we tembus. Ya, itu loh. Kalau hatimu bahagia, tenang, damai, ya, di batin saja tembus. Gitu. Nah ini berusaha dengan punika itu sering batin ya teko dhewe punika ya. Batin pengen apa baru kadang baru dibatin. Datang sendiri atau kita rasan-rasan berdua itu. Nanti datang sendiri. Kenapa? Energi ilahi kami udah tadi menjaga hati tadi tetap damai, bahagia. Kami tidak mau suasana hati kami dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar. Ya, sesuatu yang dari luar. Tadi Ibu Niko pas kami ada waktu ngobrol-ngobrol, katanya kemarin ada orang jual beras setelah tinggal bayar sekolah ya, keburu untuk bayar sekolah anaknya, dia jual beras. Nah, Bu Niko bilang berasnya baru atau lama gitu kan, ya, katanya baru. Udah Bu Niko ya kasih uang itu aja, nggak nawar, nggak butuh berapa dikasih. Nah ternyata berasnya tuh yang di atas dengan yang di bawah beda, gitu kan. Nah, tapi Bu Niko nggak marah, Bu Niko nggak terpancing dengan orang itu marah nggak. Ya, berarti ya itu urusan dia. Perkara dia mau mencampur beras itu urusan dia, bukan urusan kita gitu loh. Jadi kita nggak mau terbawa suasana karena perbuatan orang yang tidak baik tadi. Ya kita tadi itu kan urusan dia Pak ya. Dia mau kasih campuran seperti itu urusan dia. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Ya, kita membeli tidak nawar, Bapak Jeli apa? Bapak Jeli apa kemarin? Enggak. Langsung kasih itu ya, nggak usah nawar ya. Nah, ini contoh Bu Niko gitu. Ditawani nawari don drindil ya. Nah, jadi perkara dia tidak baik itu urusan dia, bukan urusan kita ya. Tugas kita adalah melakukan kebaikan. Dan kita nggak terbawa emosi ya. Ya wis sing iso dipangan ya dimasak gue bareng-bareng. Sing ora dipangan ya kok dibuang kan itu. Nah, pakai pitik ya. Nah, jadi penting menjaga suasana hati ini. Apapun pokoknya nanti ya, kalau apapun yang kamu cipta, cepat atau lambatnya adalah tergantung suasana hati kita ini. Nah, kemudian untuk menjaga suasana hati itu begini Bapak sekalian. Seringkali kita itu terpengaruh dengan apa yang ada di luar. Terpengaruh dengan apa yang lewat di hadapan kita ya. Iklan-iklan yang tidak penting tadi. Itu sebenarnya cuma iklan-iklan tadi ya, yang lewat itu anggaplah itu iklan-iklan yang tidak penting. Nah, makanya tugas kita ketika ada sesuatu yang singgah atau lewat di dalam hidup kita, jangan dikasih makna dulu gitu loh. Nah, seringkali kita tuh memberi arti tadi loh.
Memberi arti adalah artinya elek. Kira-kira mempengaruhi suasana hati enggak? Mempengaruhi. Ya, ketika ada yang sedang lewat, ada yang singgah dalam hidupmu, kemudian kamu kasih arti, artinya buruk. Nah, itu akan mempengaruhi apa? Suasana. Berarti yang membuat suasana hatimu itu baik atau buruk, itu siapa? Kita sendiri. Karena dengan memberi arti tadi loh, memberi makna yang jelek tadi loh. Gitu. Nah, itulah tugas di semua agama, ya, di Kristen maupun di Islam itu sama. Kamu akan menjadi saksi, ya. Aku bersaksi. Nah, penyaksi itu nggak usah memberi arti. Saksikan aja semua apa yang lewat, yang singgah dalam hidup itu, saksikan aja. Ya. Nah, seringkali kita itu buru-buru memberi arti. Wah, wong rupane elek mesti arep ngapusi. Ya, seringkali gitu loh. Wes udon sih loh. Nah. Nah, dia mau hatimu ra penase. Padahal iki mau kongkonane Gusti Allah. Meh ngei rezeki, tapi karena sebuah kayak artis saya mau ora sida akhire kan. Ya loh. Ah. Utusane iku ora kudu apik. Kadang Tuhan mengutus seseorang yang penampilannya kadang tidak bagus. Nah, coba kalau kita berpositif thinking kan itu kan, diterima, disambut dengan baik kan itu kan. Tapi seringkali kita sudah memberi arti ya tadi loh. Hanya melihat apa? Penampilan. Hanya melihat penampilan. Bos sanggere potongan ini paling njaluk sumbangan ya. Ya toh, biasanya ngono kan toh. Angel. Ya, maka jangan memberi arti dulu. Ya. Atau kalau memberi arti dari sudut pandangnya Tuhan, bahwa Tuhan yang ini pun baik buat saya, kan pena itu loh. Nah, jadi belajar tadi ya, menjadi penyaksi, tapi selalu melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Dan selama ini banyak orang selalu memberi arti tadi, apa yang lewat tadi. Atau yang kedua, banyak orang itu menjadi saksi tapi saksi korban gitu loh ya. Menjadi saksi korban. Kira-kira kalau saksi korban tuh enak atau enggak? Enggak enak. Tapi seringkali banyak orang memposisikan dirinya sebagai saksi korban. Pak, aku dizolimi, Pak. Pak, aku diselingkuhi, Pak. Kok rame men po do ngono ya. Pak, aku dikhianati. Aku ditipu. Ya, aku dipecundangi. Nah, itu namanya saksi korban. Tapi sekarang saya pernah malu di hadapan Tuhan. Gini, kami dulu punya rekanan, ya, rekanan usaha. Usaha waktu saya pegang menjadi bertumbuh luar biasa. Tapi saya, yang rekan saya ini asetnya tambah banyak. Saya kok enggak gitu loh. Saya enggak. Bahkan saya cenderung yang di sisi apa ya, yang ya kalau bahasa banyak orang tadi dipecundangi gitu. Dan saya sempat agak kecewa, gitu, agak kecewa. Kemudian akhirnya kami berpisah. Waktu itu Tuhan bicara dengan saya, kamu jangan kecewa, ya. Kamu tidak dipecundangi. Justru karena aku sayang sama kamu, karena potensimu itu lebih besar, maka kamu harus pisah, ya, dari partnermu itu, gitu loh. Nah, waktu itu saya merasa agak sakit gitu loh. Kok aku dipecundangi, Nah, justru Tuhan tegur saya. Enggak, justru aku sayang kamu. Ya, karena potensi itu besar. Itu bukan tempatmu, bukan di situ gitu. Tempatmu bukan di situ. Nah, dari situlah Tuhan, Bapak Ibu sekalian, saya minta ampun sama Tuhan, ya, saya menangis. Terima kasih Tuhan. Ya, karena itu caramu. Ya. Karena tadi Tuhan katakan tempatmu bukan di situ, nah itu. Karena kamu bisa lebih besar lagi. Ya, walaupun tadi usaha di tempat itu ketika saya yang pegang menjadi besar.
Ternyata itu bukan tempat yang pas buat saya. Nah, jadi ketika saya tadi merasa saya sebagai saksi korban tadi, Tuhan langsung tegur. Tuhan langsung tegur. Akhirnya apa? Saya nyaman. Oh, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Akhirnya saya bisa bertumbuh semakin besar lagi. Tapi karena kalau saya masih tetap di situ, ya saya seperti apa? Potensi saya tidak maksimal. Nah, jadi yang kelihatannya buruk belum tentu itu buruk. Karena ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang lebih besar untuk kita. Nah, makanya mulai belajar menyaksikan dari sudut pandangnya Tuhan, gitu loh. Menyaksikan dari sudut pandangnya Tuhan. Jangan jadi saksi korban. Nah, selama ini banyak orang di samping menjadi saksi korban, kadang menjadi hakim yang lalim, ya. Hakim yang kurang ajar, menghakimi orang tanpa memintai keterangan, gitu loh. Ya, dari saksi korban terus menjas, menghakimi orang. Ya, oh gara-gara wong itu. Ya, gara-gara orang itu aku jadi menderita. Kan Anda sudah menghakimi itu. Ya, oh gara-gara dia. Oh orang itu kelakuannya begini ya. Ini banyak orang menjadi saksi korban dan menjadi hakim. Ya, menghakimi di tempat yang tersembunyi. Nah, ini tidak boleh maksudnya. Nah, lihat semuanya itu dari sudut pandang kebesaran Tuhan. Maka saya selalu maknai bahwa dalam setiap kejadian, Tuhan terima kasih. Di dalam perkara ini pun, di dalam hal ini pun, aku tahu bahwa kuasa-Mu dinyatakan di dalam setiap perkara dalam kehidupanku. Ya, jadi merubah cara pandangnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam hal ini pun, Tuhan pasti turun tangan dan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupanku. Nah, itu menjadi saksi tapi dari sudut pandangnya Tuhan. Karena Tuhan itu, ya, kemarin sudah tak sampaikan ya, rencana Tuhan itu indah adanya buat kita. Rancangan Tuhan, ini tak ulang lagi ya, Tuhan katakan ya, rancanganku adalah rancangan yang membawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kata keselamatan itu kalau di bahasa teman-teman di Muslim itu Islam. Ya. Islam itu artinya apa? Keselamatan. Jadi kalau kita sudah mengaku orang Islam, pasti selamat dalam setiap kejadian, perkara apapun. Endingnya apa? Tuhan merencanakan membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Tadi diperjelaskan, rancanganku adalah rancangan yang bawa damai sejahtera, sukacita, keselamatan atau Islam, dan hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan yang penuh kasih tadi tidak pernah mereka-rekakan hal yang jahat buat umatnya. Bahkan Tuhan katakan, manusia boleh mereka-rekakan hal yang buruk buat kamu, tetapi Tuhanmu sanggup mengubahkan itu menjadi kebaikan. Nah, ini Tuhan yang luar biasa itu seperti itu. Ya, manusia boleh merencanakan hal yang buruk buat kita, mereka-rekakan hal yang buruk buat kita, tetapi Tuhan yang Maha Besar tadi sanggup mengubahkan itu menjadi suatu kebaikan. Ini baru Tuhan yang Maha Besar tadi. Maka dikatakan kalau syahadat itu apa? La ilaha illallah. Tidak ada ilah selain yang Maha Besar tadi. Ternyata banyak orang itu menciptakan ilah-ilah yang kecil di dalam pikirannya gitu loh. Jadi ilah-ilah yang apa? Ilah-ilah yang suka marah-marah, ilah-ilah yang suka menghukum, ilah-ilah yang suka menguji, ilah-ilah yang suka mencobai, ilah-ilah yang membalas apapun kelakuan umatnya. Bapak Ibu sering ya mengatakan bahwa oh saya sedang dapat ujian Tuhan itu ya. Sering ya? Terus kapan daftarmu? Daftarmu kapan kok diuji gitu loh? Sadar nggak? Karena ujian ini sekolah loh. Kalau ngomong, wah aku dapat ujian Tuhan, lalu daftarmu ini kapan?
Nah, ini seringkali kita apa? Kita punya cara pandang yang salah terhadap Tuhan. Tuhan tidak pernah menguji umatnya. Karena Tuhan itu kasih adanya, gitu loh. Lalu seringkali sidik-sidik diuji Tuhan, sidik-sidik ujian Gusti Allah. Takonin daftare ora mudeng kapan daftare. Ya, Tuhan tidak pernah menguji dan Tuhan tidak pernah mencobai karena Tuhan itu kasih adanya. Bahkan ketika Bapak Ibu melakukan pelanggaran, Bapak Ibu melakukan kesalahan, dan Bapak Ibu sadar, kembali kepada Tuhan, nah kembali itu artinya apa? Bertobat, berbalik 180 derajat. Ketika Bapak Ibu mengalami masalah dari perbuatanmu tadi, ketika Bapak Ibu bertobat, balik 180 derajat, Tuhan yang penuh kasih tadi sanggup dan mau menolong kondisi Bapak Ibu saat itu. Ya, diubahkan menjadi baik. Karena Tuhan berjanji, ya dikatakan bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu ketika Anda sudah berbalik arah tadi, Anda sudah bertobat tadi, itulah Tuhan campur tangan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Tuhan sanggup mengubahkan semua itu menjadi kebaikan. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sanggup menyelesaikan, menolong apapun kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini. Nah, biasanya kan banyak orang belum bisa tenang ini, walaupun sudah dikasih tadi kan, dikasih tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa, tapi hati ini kan masih dorong tenang gitu. Benar nggak? Kira-kira Tuhan sanggup nggak menolong kondisimu saat ini? Sanggup mengubahkan, sanggup menolong. Tenan pora itu. Nah, lambene ngomong sanggup tapi atine sih do. Nah, oke, tak kasih ilmunya begini. Ketika hatimu belum tenang, ya ketika hatimu masih belum tenang, belum yakin bahwa Tuhan sanggup tadi, itu yang saya lakukan. Ya, ketika ada kekhawatiran, ada ketakutan, hati saya tepuk-tepuk ini. Saya katakan gini, tenanglah hai hatiku, hai segenap jiwaku. Karena dalam segala sesuatunya, Tuhan pasti tolong aku. Karena hati pikiran itu sering ngeyel. Benar gak? Kan tadi Tuhan, kita tahu kan, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha pengasih, Tuhan itu maha pemurah. Tapi hatinya sering ngeyel, masih sering khawatir. Bener ya? Nah, melot tuding-tudingan hatimu. Tuding-tuding kalau perlu gabloking ini. Tenanglah hai hatiku, tenanglah hai segenap jiwa. Karena dalam segala sesuatunya Tuhanku pasti tolong aku. Sampai tenang, usung ngayalnya keplokin ya. Tuding-tuding nih. Dan ini sampai betul-betul tenang. Kalau hatimu sudah tenang, kuasa Tuhan pasti dinyatakan. Karena Tuhan tidak senang dengan umatnya yang selalu khawatir dan takut. Karena kalau dalam hidupmu masih ada kekhawatiran dan ketakutan, berarti dirimu tidak beriman kepada Tuhanmu itu loh. Kan lambene ngomong Tuhan penuh maha kuasa, lambene ngomong Tuhan maha kasih, lambene ngomong Tuhan maha pemurah. Anaknya harus bayar SPP sih kurang telung sasi wis do kuatir kok. Beneran? Anaknya harus bayar kuliah sih kurang rong sasi lho wis deg-degan. Maha murahnya Tuhan di mana? Katanya Tuhan maha pemurah. Nah, maka diperkatakan, terima kasih Tuhan untuk keperluan anakku sekolah. Karena aku tahu Tuhan sudah sediakan. Ya udah kalau ngomong gitu tidur angler, aja dipikir. Halo loh. Iya loh. Nah, ngomong gitu sedih pikir ya kan? Wah, kok piye suka ngendi itu dah? Apakah Tuhan gak sanggup mendatangkan rezekinya dari berbagai arah? Sanggup. Nunggu pelundingan lah saya mas
warga Nusantara ya. Ini saya ngurungi loh, saya ngurungkan berarti ya. Nah seringkali tadi ya kita tahu Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pemurah, Tuhan Maha Kuasa, tapi kita masih sering khawatir dan takut, mengeluh ya, tuding-tudingan apa lu gabloki mau ya, gabloki. Gitu. Karena Tuhan pasti ya, Tuhan pasti tolong kita ketika kita sudah bertobat ya, berserah diri. Maka ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Itu kuncinya. Nah, angkat tangan ini menyerah, wis rasa dipikir, orang menyerah itu rasa mikir. Namanya orang menyerah itu wis pasrah bungkuan namanya menyerah. Nah, orang menyerah tapi masih mikir, masih belum menyerah. Ya, namanya menyerah itu yakin bahwa udah aku menyerah. Mbok apa ke manut gitu lah. Ya. Dan Tuhan tadi pasti karena Tuhan yang penuh kasih, justru ketika kita sudah menyerah, Tuhan yang Maha Pengasih tadi pasti turun tangan dan menolong kita. Ya, memberikan kehidupan yang lebih baik. Memberikan kehidupan yang lebih nyaman dan memberikan kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Jadi kelimpahan pasti karena apa? Tuhan sudah sediakan. Tadi di mana? Di bumi Tuhan sudah sediakan itu semua. Kalau Tuhan sudah sediakan, patut khawatir enggak? Enggak. Nah, kalau masih khawatir berarti orang percaya kalau Gusti Allah. Ya, tidak percaya. Anda bukan termasuk golongan orang yang beriman. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Itu iman. Tapi bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Maka mencipta tadi, Bapak sekalian, itu kan belum kelihatan. Karena apa? Baru kita cipta. Tetapi ini bahasanya agak tinggi ya. Di medan kuantum ya, atau di alam gaib. Nah, medan kuantum itu ya bahasanya apa? Di alam gaib, apa yang kita cipta tadi itu sudah disiapkan sebetulnya ya, sudah disiapkan. Jadi apa yang kita cipta tadi, ya, kalau di bahasa kerennya itu di medan kuantum, itu sudah terwujud sebetulnya. Di medan gaib, di alam gaib, itu sudah terwujud. Ya, jadi apapun yang kita cipta tadi, di alam gaib itu sudah terwujud. Nah sekarang untuk menjadi dohir, menjadi nyata tadi, ya tergantung tadi, energinya tadi, kita besarkan gitu loh. Kalau energinya besar, nanti akan segera terwujud menjadi dohir, ya dari gaib ke dohir, ke nyata, kan itu. Nah itulah penciptaan yang sesungguhnya terjadi ya di dalam kehidupan kita. Jadi apapun ya yang Anda inginkan, yang belum ada, ya, mulai hari ini kita cipta. Nah kalau nyipta nggak usah pakai mikir, gitu. Sekondi ya, itu bukan urusanmu, ya itu urusannya semesta, gitu. Karena Tuhan sudah menyediakan tadi. Jadi kalau mencipta nggak usah dibantu dengan pikiranmu, tidak usah dipikirkan bagaimana caranya. Karena caranya itu urusan semesta, urusannya Tuhan. Dan kalau mencipta nggak usah melihat faktamu yang sekarang ini. Nah, banyak orang itu mencipta disesuaikan dengan fakta yang ada sekarang ini. Ya, dulu ketika saya ajarkan mencipta penghasilan, banyak orang melihat faktanya. Oh, aku cuma guru, aku mencipta penghasilan 5 juta per bulan kan itu. Aku rasa buat cipta ya guru paling ya 5 juta enteng kan iso gitu kan. Nggak perlu dicipta kan gitu. Oh, aku cuma penjaga toko, aku cuma pegawai pabrik. Aku mencipta penghasilan ya 4 juta wae. Itu bukan mencipta. Ya, mencipta itu yang melebihi apa? Ekspektasi ya. Yang menjadi harapanmu apa? Itu. Jadi jangan melihat fakta. Yang mencipta itu justru di luar fakta. Itu Bu Indarti itu kalau faktanya hanya pakai puskesmas, ya tak suruh mencipta penghasilan ya paling kalau pakai fakta, pira Bu? 6 juta no ya, nah, 7 juta itu fakta. Kalau pakai fakta, tapi Bu Indarti mencipta 100 juta per bulan Pak. Dan 13 bulan terpenuhi 100 juta per bulan.
Terus mencipta lagi yang kedua. Saya masih ingat 300 juta per bulan. Berapa bulan terpenuhi, Bu? 11 bulan. Nah, dari 100 ke 300, dari 100 13 bulan ke 300 lebih cepat, 11 bulan. Ini jelas nyiptane tapi gak usah ngomong ya. Mesti lebih dhuwur nih nyiptane gitu kan. Dan tadi selalu naik. Karena rencana Tuhan seperti itu ya. Tuhan katakan kamu akan semakin naik, tidak turun. Itu rencana Tuhan. Jadi rancangan Tuhan itu indah adanya untuk kita semuanya. Ya, Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk terhadap umatnya. Jadi rancangan Tuhan itu indah adanya, penuh dengan kasih. Nah, sebenarnya banyak orang tahu Tuhan yang tadi, Tuhan yang bengis, Tuhan yang suka menghukum, Tuhan yang suka melaknat, Tuhan yang suka melihat kesengsaraan umatnya kan gitu. Bahkan ada orang mengajarkan ya, siap-siap loh kalau dekat dengan Tuhan hidupmu menderita. Malah tiba-tiba nih. Dekat sama Tuhan kok menderita ini suka ngendi dasare. Namanya dekat sama Tuhan ya pasti enak, bukan menderita. Udah cedak panik kowe enak sebenarnya cedak Tuhan ya. Gitu. Nah, itu dekat dengan Tuhan pasti kehidupanmu menjadi berkelimpahan. Apapun yang Anda cipta ya pasti segera terwujud dengan cara yang cepat, mudah, sederhana dan ajaib. Wah, si mantrane sepul-pulan iki. Ya, jadi pulang dari sini ya, tenang saja. Apapun yang belum ada dalam dirimu dicipta. Yang hutangnya masih ada hutang, nyatanya jangan hutangku selesai, tapi aku berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Pulang dari sini, aku berkelimpahan. Yang merasakan sakit dalam tubuhnya dicipta. Tuhan, terima kasih. Semua organ-organ tubuhku yang lemah sudah digantikan dengan yang baik. Ada Pak Bambang Taruno itu pas ke Turki ambien kumat ya. Yang nembak bis yus perjuangannya raka-raka. Tapi dicipta, lah sekarang kaget ambiennya reneng ya. Dicipta ya, dicipta. Di semua apa yang belum ada tinggal dicipta. Sing suaminya rada gableki dicipta ya. Aja diomongke bojo gableki jadi itu malah tambah gableki. Tuhan, terima kasih untuk suamiku yang lemah lembut ya. Suamiku yang penuh dengan kasih. Kalau bisa dicipta lebih anu lagi, dia hanya bisa birahi dengan aku Tuhan. Ciptaan ngono ya. Kalau melihat wanita lain akan terpuruk Tuhan, akan lumpuh Tuhan. Ya apa-apa ciptaan ngono. Terus ngomongnya terus terang kowe karo Tuhan ya, gitu. Ya, rasa perkewo, rasa perkewo. Dia hanya bisa birahi dengan aku Tuhan. Kalau melihat wanita lain ya, dia akan nyekukruk ya. Dia akan nyekukruk gitu. Sudah apa siapa ya. Gitu ya. Ojo mana ada yang nyipta terus Tuhan bojoku gableki barangnya kan bosok lah repot lah ana lho sing nyipta ngono lho bosok tenan ora rekoso malah kowe malah ra dolanan neh kok ya jadi nyiptanya yang bagus ya, suami-suami yang istrimu belum setia, masih suka cerewet, marah-marah, dicipta. Terima kasih Tuhan untuk belahan jiwaku ya. Yang selalu menjadi penghiburku di kala aku penat ya. Yang selalu melayaniku dengan penuh dengan kasih.
istriku yang semakin cantik gitu ya. Supaya dilem supaya juga. Niki curhat napa-napa. Enggak, untuk membahagiakan pasangan lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik ya. Jadi masing-masing harus selalu memberikan yang terbaik untuk pasangan. Kalau rumah tangga baik, kehidupan baik, berkat-berkat Tuhan ya, dicurahkan. Ya. Bangun hubungan rumah tangga suami, istri, anak menjadi baik. Karena kalau antara suami dengan istri nggak baik, berkat Tuhan susah turun. Ya. Karena apa? Wadahnya pecah. Ya, wadahnya retak. Ini kasih berkat berapapun nanti habis nanti karena wadahnya retak. Ya, wadahnya elek ya. Maka satukan dulu, satu kesatuan, wadahnya rapat dulu, tidak bocor, ya, berkat Tuhan nanti akan semakin dicurahkan ketika pasangan tadi sudah satu hati ya.